dan mempersiapkan diri sendiri. 자, 그리고 새해 왔는데 우리가 정식으로 인사를 안 Bima Sakti fokus pemain lokal. Dedis Wise beri saran. Timnas Indonesia U17 memang terus melakukan seleksi untuk mendapatkan pemain terbaik demi mentas di Piala Dunia U17 2023 pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Terbaru, asisten pelatih Timnas Indonesia U17 Indrianto Nugroho dan juga Ilham Romadona mencari pemain untuk Piala Dunia U17 di Garuda International Cup 3 2023. Indrianto mengatakan diminta pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti untuk memantau pemain bertalenta di turnamen level usia berskala internasional tersebut. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti menjelaskan mayoritas tim asuhannya di Piala Dunia U17 akan diundi oleh skuad juara Piala AFF U16 lalu. Dirinya mengatakan seleksi hanya bersifat sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan tim. Untuk itu, asisten pelatih Timnas Indonesia U17 Indrianto Nugroho menjelaskan saat ini dirinya bersama Bima Sakti masih fokus untuk melakukan seleksi di dalam negeri dan melihat perkembangan pemain Timnas Indonesia U17 yang sudah ada dulu. Sementara untuk pemain diaspora, Bima Sakti tak langsung akan menggunakan pemain keturunan tersebut. Soal data diaspora ya menurut kita bagus dan Coach Indra memberikan lampu hijau, ucap asisten pelatih Timnas Indonesia U17 Indrianto Nugroho. Jikalau pemain keturunan Indonesia yang nantinya menjadi skuad Timnas Indonesia U17 akan mempunyai beban berat. Sementara itu dalam memilih pemain nantinya selain bertalenta, para pemain juga dituntut untuk memiliki mental baja demi bisa menembus skuad utama Garuda Asia. Sebab Bima tak akan segan-segan mencoret pemain yang bermental tempe di sesi seleksi nanti. Sementara untuk Timnas Indonesia yang lebih kuat, pendamping Bima Sakti Dedis Wise menyarankan bahwa Timnas U14 Indonesia bisa jadi pondasi untuk membangun Timnas yang lebih kuat ke depannya. Apalagi sosok yang merupakan legenda Chelsea ini sudah cukup berpengalaman menangani pemain muda. PSSI pun menyambut positif usulan dari Dedis Wise tersebut. Dalam hal ini, Ketum PSSI menjelaskan bahwa perlu adanya kolaborasi di dalam tubuh Timnas kelompok umur. Menurutnya, hal ini bisa jadi modal penting untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Lini depan mewah skuad Piala AFF U23. Pertama, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta diyakini akan dipanggil oleh Sintayong untuk Piala AFF U23 2023. Di SEA Games sendiri, ia mampu mencetak 5 buah gol dan mampu tampil apik di level klub bersama Persis Solo usai mencetak 4 gol di 3 laga pramusim dan 1 laga Liga 1. Kedua, Rafael Struijk. Sintayong juga bisa memanggil pemain keturunan Rafael Struijk untuk bisa bermain di Piala AFF U23 nanti, sekaligus untuk beradaptasi dengan taktiknya. Hanya saja Sintayong harus meminta izin ke klubnya ADO Den Haag mengingat Piala AFF U23 tak masuk agenda FIFA. Ketiga, Hoki Caraka. Sintayong juga punya penyerang tajam di level usia muda pada diri jebolan Timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka. Penyerang PSS Sleman itu menjadi pemain yang akrab dengan Sintayong karena selalu menjadi andalan Timnas Indonesia U20. Keempat, Irfan Jauhari. Persis Solo kemungkinan tak hanya akan kehilangan Ramadan Sananta di Piala AFF U23 mendatang, melainkan juga Irfan Jauhari. Pemain yang bisa dipasang sebagai winger ini juga layak dibawa ke Piala AFF U23 2023, yakni usai tampil apik di SEA Games 2023 lalu dengan mencetak 2 buah gol. Sintayong diambang cetak sejarah. Sintayong diambang mencetak sejarah yakni menjadi pelatih perdana yang meloloskan 3 level Timnas Indonesia ke Piala Asia. Sebelumnya, juru taktik asal Korea Selatan ini membawa Timnas Indonesia senior lolos ke Piala Asia 2023 terlebih dahulu, plus Timnas Indonesia U20 ke Piala Asia U20 2023. Sementara satu level lagi yang dimaksud adalah Piala Asia U23 2024. Semenjak Piala Asia U23 bergulir pada 2013, Timnas Indonesia tak pernah ambil bagian di ajang ini. Namun peluang Timnas Indonesia U23 kali ini lolos ke Piala Asia U23 2024 sangat besar. Sebab Timnas U23 Indonesia berstatus sebagai tuan rumah grup K kualifikasi Piala Asia U23 pada 6 hingga 12 September nanti, di mana skuad Garuda Muda tergabung bersama 2 tim lain yakni Turkmenistan dan juga Taiwan.
Timnas asuhan Sintayong sendiri juga bakal turun dengan kekuatan terbaiknya, sebab pemain-pemain abroad bisa dipanggil mengingat kualifikasi Piala Asia U23 berbarengan pada periode FIFA Matchday. Nantinya hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U23. Karena itulah, apakah Sintayong mampu menciptakan sejarah baru pada September 2023 mendatang? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.